Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu sebanyak 700.000 XTHK2 dan honorer terdata di database BKN dipastikan gagal diangkat menjadi P3K penuh waktu. Menpan RB telah memberikan solusi ini. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan dari Menpan RB berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Hasil kelulusan seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 tahun 2024 sudah diumumkan secara bertahap sejak tanggal 24 Desember tahun 2024. Kami ucapkan selamat bagi para tenaga honorer yang telah dinyatakan lulus seleksi P3K tahap 1 tahun 2024. Kemungkinan besar tenaga honorer yang dinyatakan lolos seleksi P3K tahap 1 akan diangkat sebagai aparatur sipil negara atau ASN dengan status P3K penuh waktu. Sedangkan bagi yang tidak mendapatkan formasi atau gagal seleksi P3K tahap 1 tahun 2024 akan dialihkan dengan skema P3K penuh waktu. Skema kelulusan P3K tahap 1 tahun 2024 turut mendapatkan perhatian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Rini Widiantini saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI awal Desember 2024 lalu. Menpan RB menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan penataan tenaga honorer melalui seleksi P3K dalam 2 periode pendaftaran. Lebih lanjut, Menpan RB mengatakan bahwa Kementerian Pan RB memprioritaskan penyelesaian penataan 1,7 juta tenaga honorer yang sudah masuk data pangkalan atau database BKN. Namun, pada kenyataannya, jumlah formasi yang diusulkan oleh tiap instansi pemerintah tidak sesuai dengan target awal yang harus diselesaikan, yaitu menyelesaikan penataan sebanyak 1,7 juta tenaga honorer. Menpan RB menyampaikan bahwa instansi pemerintah hanya mengusulkan total 1 jutaan formasi atau sekitar 1.017.000 formasi pada seleksi P3K 2024. Dari jumlah formasi yang diusulkan oleh instansi pemerintah, ini tentu saja sangat jauh dari dibandingkan
dengan jumlah tenaga honorer yang terdata dalam database yang harus diprioritaskan penataannya. Ada sebanyak 700.000 tenaga honorer yang dipastikan gagal diangkat menjadi ASN dengan skema penuh waktu. Berdasarkan Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024, pendaftaran P3K tahap 1 tahun 2024 diperuntukkan untuk tenaga honorer prioritas XTHK 2 dan honorer non ASN yang terdata dalam database BKN. Maka dari itu bisa dibilang sebanyak 700.000 XTHK 2 dan honorer non-ASN terdata di BKN dipastikan gagal lolos dan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Kendati demikian, Menpan RB memastikan bahwa tenaga honorer non-ASN yang terdata dalam database BKN maupun XTHK 2 yang gagal lolos P3K tahap 1 tahun 2024 karena tidak mendapatkan formasi akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Kebijakan penataan tenaga honorer yang tidak bisa mengisi formasi yang dibuka dialihkan menjadi P3K paruh waktu merupakan langkah strategis dari pemerintah untuk menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK sesuai Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Tapi yang perlu digarisbawahi untuk para tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu, jangan khawatir karena pada saatnya nanti ketika keuangan daerah tempat Anda bekerja dan telah ada lowongan formasi, maka secara otomatis tanpa harus melalui tes lagi, P3K paruh waktu akan dialihkan menjadi P3K penuh waktu. Nah, demikianlah tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi terbaru yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu sebanyak 700.000 XTHK 2 dan honorer terdata di BKN dipastikan gagal diangkat menjadi P3K penuh waktu. Menpan RB telah memberi solusi tersebut. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.